Pada September 2023, ratusan orang berdemonstrasi menentang rencana relokasi seluruh warga Pulau Rempang untuk memberi jalan bagi pembangunan pabrik kaca milik Cina bernilai ratusan triliun rupiah. 43 orang ditahan dalam demonstrasi itu. November 2023, mereka yang ditangkap telah ditahan selama hampir 2 bulan. Hari ini keluarga menunggu hakim pada sidang pra-peradilan untuk memutuskan apakah para demonstran tersebut akan diadili karena menentang proyek pembangunan yang akan menggusur warga dari tanah leluhur mereka. Hai hakim yang bijaksana, bebaskanlah anak-anak kami murni ya Allah. Takbir! Allah! Mereka yang ditangkap dikenakan pasal kekerasan terhadap pegawai pemerintah. Mereka diancam dengan hukuman maksimal 8 tahun. Berhajat sama Tuhan, minta keadilan. Bang, ini jadi kenapa bisa keluar ini? Gimana tuh? Tanya itu. Sudah tahu kita putusan ini. Udah balik. Keadilan keadilan untuk para mereka aja. Tidak ada untuk kita masalah seperti orang ini. Sholat aja dulu. Kami hari ini laki kami bebas. Harap betul Pak. Dengan siapa lagi kami nak minta pertolongan? Solidaritas Nasional untuk Rempang ingin menyatakan bahwa hari ini telah matinya lonceng keadilan di Pengadilan Negeri Batam. Pria ini sangat berharap bisa menjemput anaknya hari ini. Akan tetapi, dia pulang dengan tangan kosong. Bagi Ramli, tanah ini sudah menjadi rumahnya selama beberapa generasi. Sekarang rumahnya seperti berada di ujung tanduk. Masalah itu kan kita kan tidak ada kesalahan besar rasa kita kan mempertahankan kampung. Memang tidak ada bawa apa-apa. Tapi tiba-tiba juga disemprot dengan itu. Dengan gas air mata itu kan. Padahal tidak ada anarkis apa. Memang memang waktu demo itu memang kalau ingin baik-baik lah gitu kan. Cara runding lah kan. Jadi dengan gas air mata itulah mungkin terpaksa masyarakat pun berontak. Menurut Ramli, anaknya Raffi tidak pernah terlibat masalah sebelumnya. Terakhir menjenguk Raffi kapan, Pak? Sudah berapa kali jumpa? 4 kali tak salah saya jumpa, Pak. Bagaimana keadaannya waktu itu? Biasa aja, Pak. Cuma kita aja lah lihat perhatian bagaimana kondisi dia gitu kan. Saya lihat macam kondisinya itu macam agak berubah lah sedikit gitu kan. Saya bilang, ibu, mamanya mau lihat juga. Tapi mamanya takut, sebaliknya takut bagaimana. Mamanya kan penyakit darah tinggi. Takut nengok Raffi nanti pingsan gitu kan. Jadi ibu waktu kejadian itu Pak, mulai saat ini ibu belum pernah nengok lagi. Belum pernah nengok. Rempang adalah sebuah pulau kecil di dekat Pulau Sumatera, berpenduduk 7.500 orang. Tidak seperti tetangganya Batam yang ramai dikunjungi wisatawan dari Singapura dan Malaysia, Rempang hanyalah sebuah pulau kecil yang tenang. Penghuni pulau ini umumnya adalah petani dan nelayan. Tetapi sebuah rencana pembangunan besar-besaran bernama Rempang Eco City mengusik ketenangan pulau ini. Pembangunan yang akan mengubah pulau kecil ini menjadi pusat industri komersil dan pariwisata. Warga menjadi resah. Warga seperti Ramli. Ada pikiran macam, wah kita ini bakal dipindah
Nanti jadi seperti apalah kita kalau dipindah. Kita ini bakal susah. Susahnya bagaimana Pak? Anaknya dalam itu kan masih sekolah. Dan masih sekolah lagi tempat mata pencarian kan jauh. Sedangkan mata pencariannya pas-pasan aja. Tambah jauh lagi. Nah, jadi itulah. Rasanya sulit, susah rasanya. Keresahan ini tidak hanya dirasakan oleh Ramli. Informasi mengenai relokasi ini baru warga dapatkan di akhir bulan Agustus 2023. Yang kami yang jadi bingung itu, pada tanggal 28 itu instruksinya. Masyarakat yang ada di 16 titik Rempang dan Galang ini harus dikosongkan. Nah, kemarin itu. Jadi kita bingung, masyarakat ini semua yang harus dikosongkan. Jadi kalau dikosongkan, kemana kami yang mau pergi? Yang ditawarkan dengan tipe rumah yang sebanyak itu kan 120 juta. Satu biji rumah 4x6 itu. Kalau rumah kami ada, mungkin kami pindah dari rumah yang sekarang bisa pindah ke rumah baru. Nah, sedangkan saya ini petani, Pak. Nanti saya petani untuk beradaptasi di daerah yang baru, di lahan siapa yang saya mau bertani. Tidak mau ini kan berbagai alasan juga. Tidak semena-mena dia tidak mau, tapi karena apa yang kita janjikan sampai hari ini kan banyak yang belum terwujud. Salah satu mereka tak mau karena mungkin ya, kelihatan fisik juga belum ada rumah penggantinya. Sampai hari ini, pemerintah belum membangun rumah pengganti yang mereka janjikan untuk warga. Untuk sekarang, warga yang sudah setuju dengan relokasi harus mencari tempat sementara dulu. Salah satunya adalah Leli, seorang nelayan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan istilahnya setiap kita ambil keputusan untuk istilahnya anak ke depan supaya bisa ada pekerjaan. Nah mudah-mudahan dengan ada investasi daripada luar ini, anak kita ke depan supaya bisa bekerja. Untuk sementara ini kan investasi tak ada masuk daerah kita, otomatis anak-anak banyak pengangguran. Dengan ada investasi ini mudah-mudahan ke depan anak bisa bekerja. Pemerintah memberikan uang saku bulanan dan biaya untuk mengontrak rumah sampai mereka menempati rumah baru mereka. Dikasihnya per kepala macam kami bertiga. Bertiga berarti satu kepala 1.200.000 kali 3 bulan kan. Berarti berapa juta itu? Nah itulah. Mau dekat 10 juta, hampir 11 juta juga. Saat sekarang ini masih ada uangnya. Kita belum tahu 3 bulan ke depan nih macam mana kan. Kalau ada pekerjaan, insya Allah bisa menutupi kan. Kalau nggak ada pekerjaan, ya bingung juga jadinya kan. Terlepas dari kebutuhan warga, ada satu hal penting yang perlu dipikirkan. Dampak proyek ini terhadap lingkungan. Sampai sekarang, proyek ini belum memiliki analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Setahu kami sampai sekarang belum ada AMDAL. Secara lingkungan, dampak utamanya itu ada di pembangunan pabrik kaca dan solar panel. Pertama, proses pemurnian pasir kuarsa dan silika sebagai bahan baku kaca dan solar panel, itu mayoritasnya disiapkan di lokasi laut-laut sekitar Rempang. Nah, apa yang diakibatkan sedotan pasir ini, lautnya menjadi rusak, ikan-ikan menjadi jauh, lautnya tercemar dari proses buangan-buangan hasil pemanasan pasir. Tambang pasirnya itu akan menghancurkan sumber kehidupan nelayan. Pemikiran saya itu, asa sudah pindah ini Pak, dengan keturunan saya itu, dan direlokasi kampung ini, dengannya pindah itu, berarti keturunan saya itu, di mana saya letakkan nanti? Nah, dasar saya tidak ada lagi, pindah tempat orang, kan sulit.